saya Beta Windy Astuti, NIM P200170060 dari kelas A Pengauditan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit manajemen fungsi pembelian. Pertama, fungsi pembelian dapat diartikan sebagai fungsi yang paling penting dan berpengaruh terhadap beberapa unit operasi yang ada dalam perusahaan. Di berbagai perusahaan tersebut, fungsi pembelian merupakan proses awal dari bisnis berlangsung dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan, yaitu perusahaan harus memenuhi kebutuhan barang dan membeli bahan baku yang diminta. Selain itu, perusahaan diminta untuk memproduksi produk-produk perusahaan. Selanjutnya, tujuan utama dalam audit manajemen fungsi pembelian ini adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam sumber daya keuangannya. Selain itu, tujuan dari perusahaan adalah memperoleh laba dari kegiatan jual produknya, di mana laba tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Lalu, kegiatan ini tidak terlepas dari kegiatan pembelian dan kegiatan produksi. Oleh sebab itu, kegiatan pembelian ini kemudian dianalisa bagaimana cara pengendaliannya agar berlangsung dengan aman dan terkontrol dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Maka dapat disimpulkan tidak ada satupun perusahaan yang tidak terlibat dalam fungsi pembelian, yang akhirnya diperlukan penerapan efisiensi dalam fungsi pembelian. Karena dalam penyelenggaraan fungsi pembelian tersebut sangat mudah terjadi suatu pemborosan yang menyebabkan semakin menurunnya laba, bahkan hingga menyebabkan kerugian. Maka hal ini dapat terjadi jika pembelian tersebut tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Selanjutnya, dalam audit manajemen fungsi pembelian memiliki beberapa lingkup audit. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Nah, penentuan kebutuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang sudah dilakukan manajemen perusahaan sebelum melakukan kegiatan produksi guna memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, yang kedua, otorisasi kebutuhan. Otorisasi pembelian. Otorisasi pembelian merupakan kegiatan apakah kegiatan pembelian tersebut dapat dilakukan, apakah anggaran tersebut mencukupi, dan apakah barang yang dibutuhkan juga tersedia. Selanjutnya, yang ketiga, prosedur tindak lanjut pemesanan. Prosedur tindak lanjut ini digunakan secara bervariasi sesuai dengan jenis pembeliannya dan panjangnya periode dari awal jadwal pengiriman atau penyerahannya. Lalu yang keempat, penyelesaian proses pengiriman, yaitu proses pengiriman harus selalu dipantau agar sesuai dengan perjanjian dan tidak menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, penyelesaian keuangan. Proses penyelesaian keuangan harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah proses pengiriman selesai. Selanjutnya, yang terakhir, penyelesaian keuangan. Penyelesaian keuangan ini harus sesegera mungkin dilaksanakan setelah proses pengiriman agar perusahaan dapat memanfaatkan potongan-potongan pembelian lainnya. Selanjutnya, selain tujuan, audit manajemen fungsi pembelian memiliki manfaat. Manfaat audit manajemen fungsi pembelian ini adalah memberikan pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi mengenai harga, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Lalu, audit manajemen fungsi pembelian ini harus dilakukan dengan optimal guna memastikan kegiatan operasional tidak terhenti begitu saja yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Selanjutnya, sasaran strategik fungsi pembelian. Fungsi pembelian merupakan ukuran atau patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pembelian pada perusahaan. Nah, dalam audit manajemen fungsi pembelian ini terdapat 7 strategik yang harus dipahami. Yang pertama, terjadinya kesinambungan pasokan bahan mentah, bahan baku, dan bahan penolong. Dan yang kedua, mengupayakan terjaminnya persediaan bahan mentah dan suku cadang agar pada tingkat yang aman. Yang ketiga, tersedianya peralatan dan bahan penolong produksi lainnya yang diperlukan agar kegiatan tersebut dapat tercapai. Lalu yang keempat, pengadaan bahan mentah, bahan baku, dan suku cadang lainnya
yang diperlukan harus dilaksanakan dengan biaya yang serendah mungkin. Yang kelima, pelaksanaan sistem pengawasan yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai dan biaya pengadaan telah sesuai. Lalu yang keenam, komunikasi yang baik dengan pihak manajemen dalam membentuk suatu informasi yang paling akurat. Lalu yang terakhir, terwujudnya kerjasama dari unit kerja atau unit fungsional dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pembelian dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, dalam audit manajemen fungsi pembelian juga memiliki strategi pendekatan. Yang pertama, menjaga kelancaran penyediaan untuk mendukung produksi dan memenuhi pesanan langganan. Yang kedua, mempertahankan investasi dalam bentuk persediaan dengan tingkat persediaan yang memadai. Yang ketiga, mempertahankan standar mutu yang konsisten berdasarkan keserasian pemakaian. Dan yang keempat, membeli bahan baku dan jasa sesuai mutu yang dilakukan dengan biaya serendah mungkin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.